Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita kembali belajar ya. Kita belajarnya masih dalam tema 5, yaitu tentang pekerjaan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan ilmunya anak-anak dapat terima dengan baik pula, sehingga anak-anak bisa memahami materi yang akan diberikan pada hari ini. Kita berdoa dulu yuk. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, kita hari ini kan belajarnya masih dalam tema 5, yaitu yang tentang pekerjaan. Kali ini Ibu akan memberikan materi dalam pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, anak-anak bisa lihat juga di sini. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu menyebutkan atau memahami urutan dari satuan panjang ya. Itu ada di dalam tujuan pembelajaran matematika. Lalu yang kedua yaitu siswa mampu mengubah satuan panjang. Lalu yang dalam tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yaitu urutan yang ketiga, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menyebutkan jenis-jenis tokoh, jenis-jenis sifat tokoh yang ada dalam cerita. Nah, yang keempatnya yaitu siswa mampu menyebutkan tokoh yang mempunyai sifat antagonis. Itu tujuan pembelajaran yang keempat. Lalu tujuan pembelajaran yang kelima, siswa mampu menyebutkan tokoh yang memiliki sifat protagonis. Ya, itulah tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kali ini tentang matematika, Ibu akan memberikan materi tentang ukuran satuan panjang. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ukuran satuan panjang. Nah, ukuran satuan panjang ini anak-anak harus ingat. Menghafalnya anak-anak boleh dengan menghafal seperti biasa. Misalkan begini: kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter boleh. Atau mau anak-anak singkat, misalkan ya, kalau itu tadi terlalu panjang, misalkan mau anak-anak singkat, kucing hitam dalam karung, terus lalu Desi cantik mondar mandir gitu ya, boleh ya, seperti itu juga boleh. Atau mau dengan lagu. Nah, lagunya ini pakai lagu anak-anak. Jadi waktu dulu anak-anak masih kecil-kecil ya, ada lagunya Naik-naik ke Puncak Gunung. Nah, jadi kalau kita nyanyikannya dengan lagu Naik-naik ke Puncak Gunung, kita nyanyikan dulu tanpa ada musik ya. Anak-anak lihat dulu cara ibu menyanyikan. Oh, dengan lagu Naik-naik ke Puncak Gunung bagaimana sih gitu ya. Nah, seperti begini kalau menghafal ukuran satuan panjang dengan lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Kilometer, hektometer, dekameter, dan meter, desimeter, sentimeter, serta milimeter. Nah, seperti itu. Jadi dengan lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Sekarang kita coba dengan musik ya. Kilometer, hektometer, dekameter, dan meter, desimeter, sentimeter, serta milimeter. Ya, itu tadi dengan lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Nah, itu kan tadi baru 1 kali. Sekarang kita coba lagi untuk 2 kali. Kita hafalkan lagu ukuran satuan panjang dengan nadanya nada lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Ya, semoga nanti anak-anak lebih mudah untuk mengingatnya. Yuk, kita coba ya. Kilometer, hektometer, dekameter, dan meter, desimeter, sentimeter, serta milimeter. Ya, itu tadi menghafal urutan satuan panjang dengan menggunakan lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat cara perhitungannya. Cara perhitungannya anak-anak bisa lihat di sini nih. Jadi dari urutan tangga satuan panjang itu, kalau turun itu berarti dikali. Terus kalau naik berarti dibagi.
bagi. Jadi setiap dia turun 1 tangga itu berarti dikali 10. Berarti turun 2 tangga berarti 0 tambah 2 tuh, 0 tambah 2 berarti 100. Berarti turun 2 tangga berarti dikali 100. Turunnya ada 3 tangga berarti dikali 1000. Nah, begitu juga kalau naik 1 tangga dibagi 10. Lalu naiknya 2 tangga dibagi 100. Naiknya 3 tangga dibagi 1000. Nah, seperti juga anak-anak bisa lihat di contohnya. Jadi contoh yang ibu berikan di sini, contohnya akan adalah 1 kilometer berapa meter. Nah, dari kilometer ke meter turunkan tangganya berarti dikali. Lalu tangganya dari kilometer ke meter, tangganya ada berapa tuh? Jadi anak-anak hitung kilometer, hektometer. Turun baru dihitung. Jadi bukan dari kilometer 1 berarti yang itu hektometer, bukan. Begitu dia dari kilometer ke hektometer turun 1, itu baru dihitung. Jadi kilometer, hektometer baru hitung 1 ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Berarti turunnya ada 3 tangga. Nah, turunnya 3 tangga berarti dikalikan 1000. Jadi 1 kilometer kalikan 1000 berarti 1000 meter. Begitu juga dengan pembagian ya. Seperti yang ada di contoh ini juga nih. Jadi pembagian contohnya begini. 26.000 meter berapa kilometer? Nah, dari meter ke kilometer itu kan naik berarti dibagi. Nah, anak-anak juga lihat tangganya ada berapa tuh dia naiknya. Tangganya kan ada 3 kan naiknya, berarti dibaginya dengan 1000. Nah, dibagi dengan 1000 jadi 26.000 dibagi 1000 berarti berapa? 26 kilometer. Nah, itu tadi contoh perhitungan dan contoh cara anak-anak menghafal ukuran satuan panjang. Nanti di pertemuan berikutnya akan ibu berikan latihan soalnya bagaimana untuk mengubah-ubah ukuran satuan panjang yang seperti yang contoh tadi kan kilometer jadi meter, terus meter jadi kilometer ya. Yang kali ini ibu belum memberikan latihan soalnya, baru ibu informasikan dulu ke anak-anak, memberitahukan bagaimana cara perhitungannya, lalu bagaimana cara menghafal ukuran satuan panjangnya. Nanti di pertemuan berikutnya baru ibu berikan latihan soalnya. Nah, itu tadi kita belajar tentang matematika ukuran satuan panjang. Sekarang kita belajar ke bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Indonesia itu anak-anak kali ini belajarnya tentang sifat-sifat tokoh dalam sebuah cerita. Jadi jenis-jenis sifat tokoh dalam sebuah cerita, anak-anak bisa lihat di sini. Jadi ada apa saja sih sifat-sifat tokohnya? Sifat-sifat tokohnya itu ada antagonis, ada protagonis. Apa sih artinya sifat antagonis? Nah, sifat antagonis itu sifat yang tidak baik. Jadi tokoh yang memiliki sifat yang tidak baik dalam sebuah cerita. Misalnya tokoh itu mempunyai sifat pemarah, pendendam, pembohong, dan juga yang lain-lainnya sifat-sifat yang tidak baik. Lalu protagonis apa sih artinya? Protagonis itu artinya adalah sifat yang baik dalam sebuah cerita. Jadi tokoh-tokoh yang mempunyai sifat protagonis yaitu tokoh yang mempunyai sifat yang baik dalam sebuah cerita. Contohnya apa? Contohnya tokoh yang mempunyai sifat ramah tamah, menolong atau dermawan, lalu sifat yang jujur begitu ya, atau sifat yang lain-lainnya, sifat-sifat yang baik itu termasuk ke dalam sifat protagonis. Nah, di dalam materi bahasa Indonesia kali ini tentang sifat-sifat tokoh dalam sebuah cerita, ibu akan memberikan juga dongeng nih untuk anak-anak. Jadi dongengnya itu berjudul Ibuku Yang Ku Sayang. Nah, di dalam cerita ini nanti, di dalam dongeng ini nanti, anak-anak harus memperhatikan siapa saja sih nama tokohnya, lalu apa saja ya atau bagaimana ya sifat dari tokoh-tokoh tersebut. Karena apa? Nanti setelah anak-anak melihat dari dongeng yang ibu berikan untuk anak-anak, ada latihan soalnya. Jadi anak-anak harus benar-benar memperhatikannya ya. Yang harus anak-anak perhatikan adalah nama tokoh dan sifat-sifatnya sesuai yang tadi kita sudah pelajari. Ibu akan perkenalkan dulu ya tokoh-tokohnya. Jadi di dalam cerita ibu nanti, di dalam dongeng ibu nanti ada tokohnya seorang ibu. Ini dia bernama Ibu Rani. Nah, Ibu Rani ini mempunyai 2 orang anak. Jadi anaknya itu yang pertama
anaknya seorang laki-laki bernama Randy. Inilah anaknya tokohnya nanti ya dalam dongeng itu. Lalu anaknya yang kedua seorang anak perempuan, anaknya bernama Tiara. Nah, anak-anak nanti perhatikan dongeng dari ibu ya. Di sebuah rumah yang sangat sederhana, tinggallah seorang ibu dan 2 orang anaknya. Ibu tersebut bernama Ibu Rani yang sudah cukup tua. Lalu anaknya yang pertama bernama Randy dan anaknya yang kedua bernama Tiara. Di suatu pagi, seperti biasa, kedua anak Ibu Rani akan berangkat ke sekolah. Lalu seperti biasa, kedua anaknya Ibu Rani berpamitan dengan Ibu Rani. Bu, mana dong Nis uang jajan buat aku hari ini? Dan aku tidak mau ya uang jajannya seperti yang kemarin-kemarin. Kurang kalau hanya segitu. Teman-teman aku bawa uang jajannya banyak-banyak sekali loh Bu. Aku jadi malu nih kalau bawa uang jajannya seperti yang kemarin-kemarin. Nak, ibu hanya punyanya uangnya segini saja, tidak bisa lebih. Jadi yang penting kamu di sekolah belajar, mencari ilmu, mencari teman yang baik, supaya cita-cita kamu tercapai. Jadi jajannya juga tidak perlu banyak-banyak, kan sudah membawa sarapan juga dari rumah. Oh, Ibu, teman-teman aku kan jajannya banyak-banyak sekali. Tidak juga hanya segini. Ya sudah deh, tidak apa-apa deh. Sini Ibu, aku terima uangnya. Mana Bu? Ini nak. Ya sudah, terima kasih Bu, aku berangkat dulu. Lalu setelah anaknya yang pertama bernama Randy berangkat ke sekolah, kemudian adiknya pun yang bernama Tiara juga berpamitan kepada ibunya. Bu, aku berangkat dulu ya Bu. Aku mau berangkat ke sekolah dulu Bu. Aku pamit sekolah dulu ya Bu. Nah, ini uang jajannya, tapi tidak perlu jajan yang banyak-banyak di sekolah. Kan kamu dengan kakak kamu sudah ibu bawakan untuk makanan di sekolah dan juga sudah sarapan tadi di rumah. Oh, tidak usah Bu, aku tidak mau jajan juga kok di sekolah karena besok nanti ada ulangan dan aku akan menggunakan waktu istirahatku untuk menghafal materi-materi supaya aku bisa dapat nilai yang bagus. Jadi aku tidak perlu bawa uang saku, tidak perlu bawa uang jajan Bu, nggak apa-apa, itu untuk ibu saja, ibu simpan. Oh begitu, ya sudah. Tapi kalau misalkan kamu perlu uang jajan, kamu datangi saja kakak kamu ya, Kak Randy. Khawatirnya ibu khawatir kalau kamu nanti haus di sekolah. Tidak Bu, aku sudah biasa. Aku lebih ingin untuk menggunakan waktu untuk belajar saja, tidak mau main dan tidak juga mau jajan-jajan. Kan juga ini sudah ada bawa makanan dan juga sudah bawa minuman dari rumah. Oh ya sudah kalau begitu. Hati-hati di jalan ya nak. Iya Bu, aku pamit dulu ya Bu. Akhirnya kedua anak Ibu Rani, Randy dan Tiara pergi ke sekolah. Entah mengapa penyakit Ibu Rani yang sudah bertahun-tahun di hari itu kembali kambuh. Jadi Ibu Rani mempunyai penyakit batuk yang batuknya tidak kunjung sembuh. Aduh, batukku kenapa ya kali ini? Kok rasanya sesak sekali dadaku? Kemarin obat yang dari dokter apa masih ada ya? Kalau nggak salah, sepertinya obatnya sudah habis nih. Aduh, anak-anak belum ada yang pulang lagi ya. Sesak sekali dadanya. Ya Tuhanku, berikanlah kesembuhan untuk aku supaya aku bisa menemani anak-anakku sampai dewasa nanti. Ibu, aku sudah pulang nih Bu. Iya nak, itu sudah ibu siapkan untuk makanmu di sana di meja makan. Tuh, Ibu kembali lagi batuk. Aduh, Ibu yang sehat ya. Ibu, aku sedih nih. Tiara sedih kalau Ibu sakit lagi. Oh ya, obat batuknya gimana Bu? Sepertinya sudah mau habis ya kemarin ya.
nanti coba deh kamu tolong belikannya di toko obat di dekat rumah ya. Sebabnya ini kok rasanya dadanya nggak enak banget. Aduh, tolong ya Nak Tiara, nanti kamu belikan sehabis kamu makan siang ya. Iya Bu, nanti aku belikan. Ibu yang sehat ya. Pokoknya aku selalu mendoakan ibu supaya ibu sehat, supaya ibu bisa menemani kami, bisa menemani aku dan Kak Randy dalam belajar, dalam segala hal. Aku pengen ibu sehat. Nanti aku belikan obat ya ibu. Aku makan dulu ya Bu. Iya Nak. Iya sudah, sana cepat kamu makan Nak. Udah ibu siapkan. Iya Bu, sebentar aku makan dulu. Di hari-hari selanjutnya, Tiara pun selalu mendoakan ibunya supaya ibunya cepat sembuh, agar ibunya selalu dapat menemaninya di dalam hari-hari selanjutnya. Ya Tuhanku, tolonglah ibuku. Jadikan ibuku bisa sembuh kembali ya Tuhan. Aku yakin dengan doaku, ibuku bisa sehat. Ibuku bisa sembuh lagi. Berikanlah kesehatan ya Tuhanku untuk ibuku. Sembuhkanlah ibuku dari penyakitnya, agar bisa menemaniku dan menemani Kak Randy. Dan jadikanlah Kak Randy juga sayang kepada ibuku. Kabulkanlah ya Tuhan doaku ini. Amin. Nah anak-anak, itu tadi cerita tentang dua orang anak yang sifat yang satu ada yang tidak begitu mempengaruhi bagaimana keadaan ibunya. Lalu sifat anak yang satunya lagi begitu sayang dan begitu perhatian kepada ibunya. Nah anak-anak, sebaiknya jadi di dalam cerita itu tadi ya, anak-anak bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil intinya, bisa mengambil nasihat dari yang ada di dongeng cerita yang judulnya tadi Ibuku Yang Ku Sayang ya. Jadi sebagai seorang anak, jadi seharusnya anak-anak berbakti kepada kedua orang tua, selalu mendoakan orang tua supaya orang tua sehat, orang tua bertambah rezekinya, lalu apalagi supaya selalu berada dalam lindungan Tuhan. Lalu anak-anak di rumah pun juga membantu di rumah supaya di rumah rumahnya menjadi bersih, menjadi rapi, dan juga tidak lupa belajar. Jadi di sekolah belajar, di rumah juga mengulang lagi pelajaran supaya mendapat nilai yang baik. Nah, itulah yang biasanya diharapkan oleh orang tua. Nah, anak-anak, tugas anak-anak setelah anak-anak melihat dongeng yang tadi ibu sampaikan ke anak-anak, yang ibu ceritakan ke anak-anak, tugasnya anak-anak dapat lihat di sini nih. Jadi tugasnya itu apa? Tugasnya itu yang pertama, anak-anak harus menyebutkan jenis-jenis sifat tokoh dalam sebuah cerita. Lalu tugas yang kedua apa? Tugas yang kedua, anak-anak bisa menyebutkan nama tokoh yang mempunyai sifat antagonis. Lalu tugas yang ketiga adalah anak-anak harus bisa menyebutkan siapa nama tokoh yang mempunyai sifat protagonis. Nah, itu saja tugas yang ibu berikan di hari ini. Nah, hari ini anak-anak sudah belajar tentang matematika ukuran satuan panjang dan juga sudah belajar tentang bagaimana sifat-sifat tokoh dalam sebuah cerita. Ibu berharap dalam pembelajaran hari ini anak-anak bisa mengambil materinya yang baik, lalu bisa mengambil isinya yaitu anak-anak harus dapat menghafal ukuran satuan panjang, dan anak-anak juga harus dapat mencoba untuk menghitung bagaimana jika satuan panjangnya itu diubah-ubah satuan panjangnya. Jadi memahami bagaimana mengubah bentuk satuan panjang, dan juga anak-anak harus bisa mengikuti seperti yang tadi ada di dalam dongeng, yaitu contoh seorang anak yang bernama Tiara. Jadi dia mempunyai sifat yang baik, yang berbakti kepada orang tuanya dan juga mendoakan orang tuanya. Nah, anak-anak, itu saja pelajaran yang ibu berikan di hari ini. Semoga pelajaran hari ini dapat berguna bagi anak-anak, dapat menambah pengetahuan untuk anak-anak semuanya. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, sebaiknya kita berdoa kembali ya. Mari kita berdoa kembali agar pembelajaran ini berguna bagi kita semua, anak-anak muda, untuk
menyerap materinya. Yuk berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Nah, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai segini dulu ya anak-anak ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi materi-materi yang selanjutnya. Sampai jumpa lagi anak-anak.